Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Hapsari. So, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tuh bisa update video-video terbaru yang aku upload setiap minggunya, dan aku juga bisa terus semangat untuk bagi-bagi cerita menarik ke kalian guys. So guys, siapa nih di antara kalian yang suka banget sama film action Hollywood? Yang ceritanya tuh kayak nggak jauh-jauh dari misi-misi rahasia atau kayak tentara-tentara bayaran yang dibayar untuk menghabisi bandar elit narkoba. Yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalau ada, berarti kita sama nih guys. Karena kali ini aku bakal ceritain ke kalian sebuah kisah yang gak cuma ada di film-film yang biasa kita tonton, tapi itu beneran ada loh guys di dunia nyata, seperti yang di film itu tadi guys. Tapi aku mau nanya dulu nih sama kalian guys, kenapa sih kalian tuh suka banget sama film-film action? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih emang suka banget sama film ini karena lebih seru dan lebih menantang aja guys. Terus juga ceritanya menarik-narik, terus bikin penasaran lah pokoknya. Nah, coba bayangin nih guys, kalau di film-film adegannya aja bisa sekeren itu, apalagi kalau di dunia nyata, pasti lebih keren lagi kan guys. Sama nih seperti yang dialami Peter Michaelis yang menjadi tentara bayaran dalam sebuah misi rahasia memburu bandar elit narkoba bernama Pablo Escobar. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sih Peter ini sebenarnya? Dan sehebat apa sih Pablo ini? Oke, kita bakalan bahas satu persatu guys. Jadi, Peter Michaelis ini adalah seorang pria yang berasal dari Skotlandia, dan dia ini merupakan pemimpin dari kelompok tentara bayaran asal Inggris. Tapi sebelumnya emang Peter ini sempat menjadi tentara khusus Angkatan Darat Inggris, atau biasa juga disebut dengan SAS. Makanya Peter ini orang yang terlatih dan memang berpengalaman di medan perang guys. Tapi bagaimana nih Peter bisa terjun di dunia militer dan menjadi pasukan khusus sampai di akhirnya dia bisa menjadi seorang tentara bayaran? Nah, ini tuh dimulai dari masa kecilnya guys. Peter Michaelis ini lahir di Glasgow pada tahun 1942. Dan dia ini pria yang kompleks yang mengalami banyak kekacauan batin di dirinya guys. Kenapa dia bisa gitu? Karena emang sejak kecil dia ini juga berada dalam bayang-bayang penjara Berlin. Ini tuh penjara yang terkenal dan terbesar di Skotlandia. Dan penjara ini juga letaknya di Raidri, yaitu sebuah daerah pinggiran kota di timur laut Glasgow, tempat Peter dibesarkan guys. Dan kalian juga pasti udah nggak asing lagi kan sama penjara ini, karena ini sering banget ditampilin di TV-TV guys. Nah, di penjara itu juga ayahnya yang sangat keras dan kejam menghabiskan hidupnya bertahun-tahun. Itulah kenapa tadi Peter ini pria yang memiliki kekacauan batin guys. Karena itu tadi Peter memang memiliki ayah yang sangat keras dan kejam, sehingga masa kecilnya ini nggak sama kayak anak-anak pada umumnya guys. Dan ini juga yang mendasari Peter untuk bisa masuk ke dunia militer. Karena Peter ini bilang, dia dilatih untuk membunuh di Angkatan Darat Inggris. Tapi sebenarnya naluri bertempurnya itu udah muncul dari Glasgow, tempat dia berasal guys. Peter akhirnya meninggalkan rumah untuk bergabung dengan Angkatan Darat Inggris pada usia 17 tahun. Dan dia memilih jalan itu untuk menemukan cara gimana menyalurkan perangainya atau karakter dia yang agresif ini guys. Kemudian Peter ini terdaftar di Resimen Parasut lalu menjadi anggota elit 22 Resimen SAS. Akhirnya dia juga terlibat dalam operasi militer di Kalimantan guys, bersama SAS. Dan di sana juga dia terlibat peperangan hutan yang sangat berat. Namun sayangnya pada tahun 1969 Peter ini meninggalkan Angkatan Darat Inggris. Dan dia itu bilang itu tuh keputusan terburuk yang pernah dia ambil guys. Tapi nggak tahu ya alasan dia meninggalkan Angkatan Darat itu kenapa, karena emang nggak dijelaskan guys. Akhirnya Peter berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, karena itu nggak ada satupun pekerjaan yang cocok dengan kepribadiannya yang keras. Dia merasa kayak tersesat dan agresinya itu menjadi lebih buruk, sampai-sampai dia itu pernah loh dikirim ke penjara karena pernah menyerang pacarnya sendiri. Setelah keluar dari penjara, Peter berusaha untuk menciptakan kembali kegairahan yang dia rasakan selama berkarir di militer tadi guys. Karena dia itu merasa kayak jiwa dia itu emang udah ada di sana gitu.
Akhirnya dia beralih menjadi tentara bayaran. Seperti yang aku bilang tadi di awal ya guys, gimana ceritanya Peter ini bisa terjun di dunia militer sampai akhirnya dia jadi tentara bayaran. Nah, ini awal mulanya guys. Ketika Peter sudah terjun ke dunia tentara bayaran, dia memulai karirnya di Perang Saudara di Angola, lalu di Rhodesia atau sekarang disebut juga dengan Zimbabwe, serta di Afrika Selatan. Setelah itu, Peter kemudian bertemu dengan Dave Tompkins di Angola pada tahun 1976. Dan Dave ini bukan tentara biasa loh guys, dia tuh tahu gimana caranya membuat kesepakatan dan gimana caranya memasok senjata. Nah, ini tuh kayak film-film action beneran ya guys. Kan ada tuh adegan-adegan pemeran utama yang mau perang di misi-misi tertentu gitu, terus dia menghubungi kenalannya untuk bisa dipasokkan senjata. Ya kayak gitu-gitulah. Pasti kalian pernah lihat lah di film-film action. Nah, Peter dan Dave ini kemudian menjadi teman baik. Dan Dave juga orang yang menawari Peter untuk menjalankan misi membunuh Pablo Escobar. By the way, dari tadi tuh aku cuma ngomong Pablo, cuman aku belum ngasih tahu ke kalian siapa sih Pablo ini dan sehebat apa sih dia. Jadi guys, Pablo Escobar ini adalah pemimpin kartel narkoba di kota Medellin, Kolombia. Dan Pablo ini juga salah satu penjahat paling kaya dalam sejarah loh guys. Tapi duitnya ya tetap aja haram juga. Kenapa dia bisa kaya? Karena Pablo ini merupakan produsen sekaligus distributor kokain terbesar di dunia. Dia juga dulu bertanggung jawab atas 80% perdagangan obat-obatan terlarang. Kalau orang kayak Pablo ini mah emang wajib banget diburu ya guys. Karena orang-orang kayak gini emang meresahkan dunia dan juga bisa menghancurkan generasi-generasi muda kita. Nah, misi membunuh Pablo ini awal mulanya dari George Salcedo. Tapi lucunya nih guys, George ini adalah kelompok Cali, yaitu bagian dari kartel narkotik juga di Kolombia yang sama seperti Pablo. Cuman bedanya dia ini pesaing dari Pablo. Jadi ini tuh kayak sama-sama bandar narkoba, tapi karena nggak mau tersaingi sama bandar narkoba lainnya, akhirnya dia mencoba membunuh gitu. Tapi lucu ya, apa bedanya gitu kalian berdua, sama-sama meresahkan dunia juga kan? Jadi, George ini meminta Dave Tompkins merekrut tim untuk melakukan rencana pembunuhan Pablo tadi guys. Dan Peter akhirnya orang pertama yang ditawari oleh George. George yakin nih bahwa Pablo dapat dibunuh ketika dia pergi ke perkebunan Hacienda Napoles. Itu loh guys, perkebunan yang mewah banget. Karena properti itu juga milik Pablo guys, dan di dalamnya itu terdapat kebun binatang yang penuh dengan hewan eksotis, dan kalian tahu sendiri lah hewan-hewan eksotis itu pasti mahal banget guys. Dan di sana juga tuh ada mobil tua yang mewah, bandara pribadi, serta arena adu banteng. Kayak bener ya ini bandar. Lalu Peter kemudian terbang di atas perkebunan itu untuk melakukan pengintaian guys. Setelah itu dia setuju nih bahwa misi itu kayaknya emang bisa dilakuin. Selain itu, Dave juga merekrut tim yang terdiri dari 12 orang tentara bayaran. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja atau direkomendasikan kepada Dave. Kemudian, anggota tim ini dibantu untuk meloloskan diri dari pemeriksaan otoritas keimigrasian. Karena kalian tahu sendiri lah guys, kalau tentara-tentara bayaran ini kan emang ilegal ya, dan pasti juga dipertanyakan keimigrasiannya. George Salcedo dan kartel Cali ini yang mendanai masa tinggal anggota tim tadi selama di Kolombia, karena emang mereka juga sih yang mengkoordinasikan rencana pembunuhan Pablo tadi guys. Masing-masing anggota tim ini dibayar 5.000 US dollar atau setara dengan 71,8 juta rupiah per bulan pada masa itu ya, dan itu tuh udah di luar akomodasi. Tapi nilai segitu zaman dulu udah banyak ya guys. Jadi kalian jangan komplain lagi, jangan nanya lagi kok cuman segitu sih. Itu tuh udah banyak guys di zaman itu. Sementara itu, Dave Tompkins digaji 1.000 dolar per hari, atau angka itu setara setidaknya 14,3 juta per hari loh ya. Awalnya, para tentara bayaran ini tinggal di kota Cali, tapi karena ada bahaya yang mengintai mereka, karena mereka ini terlalu menarik perhatian dari orang-orang sekitar, akhirnya mereka pindah ke sebuah peternakan di pedesaan, dan di sana tuh mereka diberikan banyak banget senjata oleh George. Tapi hanya Dave dan Peter aja nih yang tahu siapa yang akan jadi target mereka untuk mereka bunuh, sedangkan tentara yang lainnya tuh nggak ada yang tahu. Nah, sebelum anggota lain dikasih tahu siapa target mereka, ada nih satu orang yang keluar dari peternakan dan diizinkan untuk pulang. Lalu dia ini menjual cerita tentang misi di Kolombia tadi ke surat kabar atau koran. Tapi dia tidak memberikan nama atau detail misi tersebut guys.
Tapi di sini aku juga kurang paham ya guys, apakah satu orang ini emang disuruh untuk menjual berita atau memang dia berkhianat sama timnya. Rencana serangan itu melibatkan 2 helikopter yang terbang di kompleks Hacienda Nápoles guys. Dan helikopter ini direncanakan terbang di saat para tentara bayaran menembaki penjaga keamanan Pablo Escobar dan membunuh sang gembong narkotik tadi. Para tentara bayaran ditargetkan membawa kepala Pablo sebagai piala kemenangan. Kemudian, saat mendengar dari seorang informan bahwa Pablo ini sudah berada di perkebunannya, mereka langsung menuju sasaran guys. Tapi sayangnya, serangan itu akhirnya tidak pernah terjadi guys, alias gagal total. Karena sialnya, helikopter yang membawa Peter dan Dave jatuh saat terbang rendah ketika mereka tuh menembus awan di atas pegunungan Andes. Dan sang pilot helikopter pun tewas dalam kecelakaan itu. Lalu, orang-orang yang ada di dalam helikopter itu selamat nih guys. Cuman sayangnya luka yang dialami Peter nih terlalu parah untuk bisa menuruni lereng gunung. Sehingga dia tuh terbaring selama 3 hari dalam kesakitan yang luar biasa sampai akhirnya dia bisa diselamatkan. Akhirnya Pablo Escobar yang mendengar tentang rencana pembunuhannya kemudian mengirim anak-anak buahnya ke gunung itu untuk menemukan para tentara bayaran Peter dan Dave tadi. Dan Peter pernah bilang nih, seandainya Pablo Escobar yang saat itu menangkap dia di gunung, Peter pasti bakalan mengalami kematian yang panjang, berlarut-larut, dan menyakitkan. Ya iyalah, secara gitu kan, gembong narkoba gitu. Tapi untungnya Peter ini bisa melarikan diri dan dia juga pernah membuat satu janji sama Tuhan waktu dia masih terbaring di lereng gunung tadi guys. Peter bilang nih sama Tuhan, kalau dia adalah laki-laki yang kotor, rendah hati, dan bajitit. Pahamlah kalian ya. Tapi dia harus berubah dan dia mencoba menepati janji itu. Tapi bukan tindakannya di zona perang yang Peter sesali ya guys, melainkan kegagalnya sebagai seorang suami dan ayah. Karena di saat dia menjadi tentara, dia ini nggak pernah menyesali perbuatannya terhadap keluarganya. Nah, pada usia 70 tahun setelah dia pensiun dari masa lalunya, Peter mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian. Dan sebaliknya, Pablo Escobar, si bandar narkoba tadi, akhirnya ditembak mati pada tahun 1993 saat berupaya melarikan diri dari kejaran penegak hukum Kolombia. Jadi kesimpulan dari cerita ini guys, akhirnya si Pablo Escobar ini sudah ditembak mati oleh penegak hukum Kolombia. Meskipun bukan si Peter yang menangkapnya ya, karena memang mereka tadi gagal di misi tentara bayaran tadi. Nah itu tadi guys kisah dari Peter Michaelis yang menjadi tentara bayaran di masa lalu untuk memburu bandar narkoba Pablo Escobar sampai akhirnya dia pensiun. By the way, kisah ini tuh diangkat menjadi film dokumenter yang berjudul Killing Escobar. Siapa tahu kalian penasaran gitu seperti apa sih visualnya, boleh deh kalian cari film-filmnya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku hafsari95_ biar kita bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you in next video and bye guys.